Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Dewa Iblis di Keluarga Tang. Kita masuk di part 9. Di awal video ini, Wonhui yang bisa merasakan kesalahannya pun mencoba menenangkannya dengan menuangkan minum sembari membalas. Iya, ini segelas lagi. Ngomong-ngomong soal sekte Qingzheng, senior kayak tetua kau itu seperti apa sih orangnya? Seketika itu juga, Yujin yang tersipu malu hingga pinya memerah pun bertanya. Kakak senior, kenapa tiba-tiba kamu mau nyebutnya? Wonhui yang ingin menggodanya pun menuturkan. Kau sudah beberapa kali menyebutkan namanya dalam suratmu. Bagaimana aku tak penasaran? Aku sedih karena kakak seniorku marah padaku. Adik juniorku terus mendekati kakak seniorku. Aku sudah sparring dengan kakak seniorku. Dia keren sekali deh. Bukannya katamu, dia akan berkunjung sebagai tamu dari sekte Qingzheng. Sebaiknya aku cari tahu dia orang seperti apa sekarang, agar aku bisa memperlakukannya sepantasnya. Melihat tingkahnya seperti itu, Yujin yang tak menduganya pun berteriak. Hentikan! Kamu telah menguasai teknik dari anggota klan Tang ya? Melihat moodnya yang telah membaik, Wonhui pun berhenti menggodanya di mana ia berpikir. Tetapi, kedatangan muda tua dari sekte Qingzheng, Yu Zhou-san, adalah sesuatu yang harus diwanti-wanti. Ada rumor bahwa tujuan penguasa gelap datang ke keluarga cabang Dragon adalah untuk menemukan seni bela diri special unit seperti Wild Wine Squad. Kalau rumor itu ternyata benar, maka ribuan sekte di sektor penghijauan akan datang untuk menyaksikan atau menghentikannya. Begitu pula dengan sekte Qingzheng yang memiliki hubungan panjang dengan klan Tang, dan fakta bahwa mereka mengirimkan kakak tertua Tang Gyujin untuk pergi bertamu ke keluarga cabang Dragon menyatakan bahwa mereka tidak mempercayainya. Tapi sepertinya kakak masih belum menyadarinya. Lalu satuan berpikir seperti itu. Seseorang yang mereka tunggu pun akhirnya datang, yang membuat Wonhui melambaikan tangannya berkata, "Oh, sebelah sini." Seketika itu juga, Gyun yang merasa penasaran dengan siapa yang datang pun berbalik melihatnya. "Oh, temanmu sudah sampai ya?" Namun, Gyujin malah dibuat terperanjat ketika melihat teman Wonhui yang ternyata adalah Pak Tanggon yang datang menghampiri meja mereka sembari menuturkan, harusnya kau tak berlebihan sewaktu di lapangan latihan. Akhirnya kami bersih-bersih juga bersih-bersihnya. Nona muda Gyujin, aku kagum dengan perkembanganmu. Tak kusangka aku akan melihatmu menggunakan soul energi. Yujin yang segera bangkit dari kursinya pun tentu langsung menyapanya dengan hormat. Paman Gon, terima kasih banyak paman. Lalu bersama dengan Pak Tanggon yang mencari kursi di sana, Yujin yang merasa kesal bertanya pada Wonhui menggunakan telepati. "Wonhui, kenapa kamu tak bilang kalau Paman Gon yang akan datang?" Wonhui pun tersenyum membalas, "Kau kan tak pernah bertanya siapa temanku itu kah? Hehe." Meskipun hal itu membuat Yujin mengumpat, ia yang merasa canggung pun mempersilahkan Pak Tanggon untuk duduk di kursinya. Ini silakan duduk paman." Pak Tanggon yang sedang duduk di sana pun berkata, "Oh, makasih ya. Wah, kau sudah memesan banyak juga ya hari ini, seperti biasa. Aku harap kau tak menaruh namaku sebagai pembayarnya kan?" Wonhui pun membalas, "Oh, apa boleh aku melakukan itu lain kali?" Sembari bersulang dengannya, Pak Tanggon menimpali, Kau ini, kepalamu terbentur di mana memang?" Melihat tingkah mereka yang begitu akrab, Yujin yang terkejut bukan main pun segera mendekat pada Wonhui berbisik padanya. "Wonhui, kenapa kamu teramah-tamah begitu dengan paman? Apa kamu tak tahu orang seperti apa Paman Gon itu?" Mereka belum menentukannya sih, tapi singkatnya dia itu adalah saudara sumpah ayah kita. Dia menyelamatkan ayah dari perang berbahaya sewaktu pertarungan berdarah di Qingzheng, dan kepala klan sendiri yang memberikannya gelar pendekar. Mendengar hal itu, Wonhui pun segera mengubah sikapnya dengan menuturkan, "Instruktur, bukan, Paman Tanggon. Aku tak betah hubungan Anda dengan ayah. Saya minta maaf atas kesopanan saya yang telah saya tunjukkan. Tolong terimalah permintaan maaf saya yang tulus ini." Namun, saat Yujin merasa puas dengan tindakan Wonhui,
Ia malah dikejutkan dengan reaksi Pak Tanggon yang berkata, "Ih, apa-apaan sih? Menjadikan sekali. Apa kau yang menyunya begitu, nona muda Gyujin?" Tentu saja, Won Hui yang sudah menduga reaksinya pun akan seperti itu langsung menertawakannya. Ngomong-ngomong, instruktur, bagaimana reaksi dari anggota Rexus Winhall sebagai mantan dari anggota Wild One? Pak Tanggon yang mengambil botol araknya pun bertanya, "Menurutmu berapa banyak poin yang mereka berikan?" Dengan penuh percaya diri, Won Hui yang menjorokkan gelas minumannya pun tersenyum berkata, "Poin penuh lah ya." Meskipun tingkahnya itu membuatnya merasa kesal, Pak Tanggon tetap membuangkannya minuman sembari membalas, "Dasar, arogan sekali kau ini." Ya, iya, tebakanmu benar. Won Hui yang sudah menduganya pun hanya tersenyum memperhatikan kakaknya yang mencoba menjamu Pak Tanggon sembari berpikir. Karena sparring ini, aku mendapat perhatian dari mantan anggota Wild One, Tang Yuyin dan Tang Hosan. Yang tersisa adalah Namgung Sanyo. Mereka tua itu mungkin merencanakan sesuatu sebelum kedatangan penguasa kegelapan. Kita beralih ke tetua lebah yang nampaknya kebosanan setelah mengikuti Grand Matron di kereta kudanya. Kapan kita sampainya? Tak kusangka kita akan pergi sejauh ini. Kalau aku pergi terlalu jauh, dia mungkin akan berpikir aku melarikan diri lalu melenyapkanku. Sudah berhenti kah? Apakah kita sudah sampai? Tepaslah kereta kudanya berhenti, pelayan Grand Matron yang membawanya keluar pun berkata, "Kita datang tanpa memberitahu kuil, jadi aku tak tahu apa Templar di sini." Mendengar hal itu, tetua laba yang bersiap mengikutinya pun bergumam, "Kuil? Jadi inilah orang yang menurut Toksuk Kinabar ke dalam membuat kaisar muda. Tapi dark energy yang begitu kuat ini, sebenarnya siapa sekukulan lambung sialan ini?" Tak berselang lama, pintu gerbang kuilnya pun terbuka, di mana ada seorang yang menyambut kedatangan mereka. "Terima kasih sudah jauh-jauh kemari, pengikut Namgung. Tuan Templar telah memberitahuku akan kedatanganmu." Grand Matron yang merasa aneh pun berkata, "Tuan Templar tahu akan kedatanganku ya?" Koneksi spiritual miliknya selalu membuatku kagum. Ternyata seorang yang menyambut mereka adalah Jiangxi, yang tentu saja membuat tetua laba terkejut. Hingga bersamaan dengan kepergian Grand Matron yang mengikutinya, tetua laba pun berpikir, itu Jiangxi, dan dia memiliki ingatan masa lalunya dan kemampuan untuk membuat keputusan. Sungguh seorang Jiangxi ulu. Dia memainkan teknik Jiangxi tingkat atas yang bahkan tak bisa ditiru oleh banyak praktisi fangsi sebagai seorang pelayan biasa. Ini bukanlah rumah seorang soldier biasa, tapi aku tak yakin apakah laporanku ini akan cukup. Melakukan hal-hal mendasar tidaklah cukup. Aku perlu memuaskan tuan muda sampai-sampai dia mau mendengarkan permintaanku. Dengan pikiran seperti itu, tetua laba pun memutuskan untuk masuk agar bisa menjelaskannya lebih detail pada tuan mudanya. Kemudian, dalam rumahnya sendiri, nampak Jiangxi lain yang disebut Master Templar, di mana ia menghentikan aktivitas berkodanya ketika menyambut datang Grand Matron. "Silakan masuk. Kulihat kau kembali karena ada rencanamu yang gagal. Kau terlalu lama. Dewa hanya peduli pada pengikutnya yang terus memujanya tanpa pamrih. Dia membenci orang-orang yang hanya muncul saat membutuhkan sesuatu." Mendengar hal itu, Grand Matron pun menyuruh pelayannya untuk membawakan peti yang dibawanya sembari berkata, "Salam kepada Master Templar. Apa pendapat mereka soal orang-orang yang memberi donasi dalam jumlah yang tak bisa digapai oleh pengikut lainnya?" Melihat kilauan perak di petinya, seketika itu juga Master Templar tersenyum berbalas, "Iya, tentu saja. Mereka akan menerimanya dengan baik. Wahai dewa, apa kalian menyukai ini? Karena aku juga menyukainya." Tanpa tahu jika tetua laba yang tengah memperhatikan mereka bertanya-tanya, apakah Master Templar bagian dari sekte Maosan? Grand Matron yang merasa lega karena donasinya diterima pun berkata, "Kalau berhasil, aku akan mengirimkan satu peti lagi." Master Templar yang kegirangan pun dengan perak donasinya membalas, Kerja bagus mengikut Namgung. Kau benar-benar tahu cara mendapat bantuan dewa. Kalau begitu, apa yang bisa kau bantu?" Grand Matron pun menatapnya serius bertanya, "Apa Anda ingat permintaanku sebelumnya?" Master Templar yang masih mengingatnya pun berkata,
Kau ingin menguji otak si anak haram itu. Tapi bukankah itu sedang berlangsung? Gen Matron yang ingin memanfaatkannya sebagai pion yang bisa ia buang setelah kunjung Text of Raigan pun. Akan tetapi sikap Eugene dan juga pergerakan Wonwoo yang bisa membuat mata langsung jatuh penuh balas. Situasinya telah berubah. Aku perlu hal yang lebih cepat dan lebih pasti. Apa Anda bisa mengubahnya menjadi Jiangxi? Master Templar pun terkekeh menimpali. Kalau kau ingin itu, dia pasti yang sudah membuatmu kesulitan. Mendengar hal itu, tetua laba yang telah mendapat informasi yang cukup pun segera bergas pergi dari sana sembari berpikir, orang-orang gila ini, aku harus mengotbari tuan muda sekarang juga. Kalau Master Templar ini bisa membuat Jiangxi tingkat-tinggi suka hatinya, maka tuan muda pasti akan kalah melawannya. Wah, ada yang sudah menunggu di luar. Mereka, bis Jiangxi, ia bahkan bisa mengendalikan mereka. Jadi begitu, mereka adalah Blackbone Ghost Valley, cabang sekte Maosan yang bergabung ke pendidikan. Lalu, saat tua laba tertahan oleh para bisnya, Master Templar yang menyadarinya pun tersenyum berkata, sepertinya ada serangga yang menempelimu. Grand Matron yang tak menduganya pun bertanya, maksud Anda, aku sedang diikuti ya? Master Templar membalas, ya, orang ini menggunakan secara unik untuk mengendalikan hantu. Penyokong anak haram itu ternyata lebih menyulitkan ketimbang dugaanku. Mendengar hal itu, Grand Matron pun menghela napasnya menimpali. Aku akan memberimu satu peti lagi. Tolong, jangan makan gaji buta. Ubah bajingan itu menjadi Jiangxi dan ungkap penyokongnya. Master Templar pun tersenyum menegaskan, bagus sekali. Jangan khawatir. Nah sekarang, saatnya mengejar penyokong yang menggetimu sampai kemari. Tepat setelah ia mengatakan itu, sosok Jiangxi bawahannya pun muncul bertanya, apa nama manggilku, Master? Master Templar pun mengangguk berkata, kejarlah hantu yang kabur, lalu cari sorcerer yang melakukannya. Dengan begitu, Jiangxi mendapat putih pun segera melaksanakan perintahnya, di mana karena perabis Jiangxi tak terlihat lagi di luar pagarnya. Jiangxi mendapat putih pun segera manggil bawahannya, yang langsung melesat cepat mengejar tua laba. Hingga tua laba sendiri bergema, apa-apaan? Kenapa tiba-tiba ada sensasi yang tak mengenakan begini? Tuan muda, tolong kaburlah. Sementara itu, di tempat latihan White Pavilion, Wonwoo yang tengah bersama dengan Eugene pun bertanya, kakak, apa kau tidak akan pergi? Eugene yang duduk di pinggir tempat latihannya pun berkata, iya, aku akan pergi setelah sadar. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Wonwoo pun menghela napasnya berpikir, karena Yu-Chang sudah dipermalukan, Nanggung Sanyong pasti akan langsung mengincarku. Aku yakin Eugene juga menyadarinya. Dengan pikiran seperti itu, Wonwoo pun pergi meninggalkannya sembari membalas, aku mengerti, tapi jangan menggangguku ya. Eugene pun melambaikan tangannya menimpali, baiklah, tenang saja, latihan sana. Lalu bersamaan dengan Wonwoo yang melangkah pergi, para gosip tua pun muncul berkomentar, sebagai seorang pertapa sekte King Cheng, dia adalah anak yang baik hati. Bagaimana caranya Jalan Klan Namgung dan Tang Hosan bertukuk-tukuk itu bisa punya anak perempuan sebaik dia ya? Mendengar hal itu, Wonwoo yang gak kesal pun memukul mereka dengan tongkatnya sembari berkata, diam, atau kalian juga ingin menjadi Pilgos? Namun, tepat setelah mengatakan itu, Wonwoo merasakan keanehan dengan sensasi yang dirasakannya, yang membuat satu ghost tua bertanya, apa ada masalah tuan muda? Wonwoo pun memberitahunya jika ada yang berbeda dibandingkan saat ia berduel tadi. Hingga ghost tua itu kembali bertanya, apa kamu bisa tahu sensasi apa yang Anda rasakan? Wonwoo pun menjelaskan, ada perbedaan antara tindakan dan gerakanku saat menggunakan seni bela diri. Seolah-olah sendi-sendiku tidak terhubung. Kukira ini karena aku masih belum terbiasa dengan seni bela diri, meski aku masih bisa merasakannya. Tetapi sensasi ini sudah berkurang. Mendengar penjelasannya, gosip tua bela diri yang penasaran bertanya, aku adalah instruktur terkenal di Kotos dulu. Apa aku boleh memeriksa tubuhmu, tua? Dengan begitu, setelah Wonwoo mengizinkannya,
Ghost tua bela diri itu pun segera memeriksa tubuhnya lalu bertanya, Tuan muda, apa kau tahu soal energi terkultivasi? Wan Hui yang kebingungan pun berkata, apa itu? Maksudmu mencari dalamku? Ghost tua bela diri itu pun menjelaskan, energi terkultivasi lebih spesifik dari itu. Energi dalam bahkan saat melalui latihan yang sama bisa membangun karakteristik berbeda tergantung pada identitas seseorang, konstitusinya, keluarganya, dan pemahaman orang itu sendiri. Menurut penjelasannya, Wan Hui pun bertanya, jadi maksudmu, jantung dan otak seorang itu terdapat pada energi dalam, begitu? Dan ini pun diakhiri dengan Ghost bela diri itu pun melanjutkan, itu benar, itulah kenapa sistem bela diri seperti grid absorption technique yang bisa menyerap energi orang lain tak bisa memberikan jumlah energi dalam yang besar. Aku belum tahu pasti, tapi sepertinya kau adalah kasus unik antara energi terkultivasi yang sudah terbangun di tubuh Tang Wanhui selama 17 tahun dengan energi yang baru saja kau kultivasikan. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga itu bisa menjadi penyebab dirimu masih belum terbiasa. Fakta bahwa sensasi ini semakin berkurang, itu berarti energi terkultivasimu dan energi Tang Wanhui semakin tergabung menjadi satu. Setidaknya itulah teoriku.